Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penganiayaan atau kezaliman, baik dalam perspektif Islam, dan bagaimana kita bisa menghindarinya, terutama di era digital dan media sosial yang penuh tantangan ini. Sebagai referensi, kita juga akan mengutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, sebuah karya ulama besar yang membahas tentang dosa-dosa besar, termasuk tentang kezaliman atau penganiayaan, dan menghubungkannya dengan fenomena zaman modern, khususnya yang terjadi di media sosial. Mari kita simak, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. Pengertian zalim, atau penganiayaan. Zalim berasal dari kata zolam, yang berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya, atau bertindak tidak adil. Dalam konteks Islam, kezaliman adalah setiap tindakan yang melampaui batas yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dan merugikan orang lain, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Wahai hamba-hamba Allah, janganlah kamu berlaku zalim kepada dirimu sendiri. Zalim itu adalah tindakan yang membawa kebinasaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zalim dalam Islam sangat dilarang, karena menyakitkan orang lain dan mencederai hak mereka. Secara umum, penganiayaan bisa berupa tindakan menyakiti, baik fisik ataupun non-fisik atau psikologis, menghina, mencemarkan nama baik, menindas, atau merugikan hak-hak orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengenai kezaliman ini. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Surah Asy-Syura, ayat 40. Ayat ini mengajarkan kita bahwa meskipun kezaliman itu ada, kita harus memaafkan dan berbuat baik jika kita ingin mendapat balasan yang lebih baik dari Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang berlaku zalim, baik terhadap orang lain atau diri mereka sendiri, akan menghadapi akibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Kezaliman mengarah pada kerugian besar, dan orang yang zalim akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas dalam melarang kezaliman, seperti yang disebutkan dalam banyak hadis. Takutlah kalian terhadap dua orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara dua orang yang dizalimi dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dua orang yang dizalimi sangat mustajab dan tidak ada penghalang untuk dikabulkan oleh Allah. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa kezaliman dalam pandangan Islam. Orang yang teraniaya, meski tidak punya kekuatan fisik, bisa melawan dengan doa yang sangat kuat di sisi Allah Ta'ala. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang menzalimi orang lain atau merugikan hak-hak orang lain, maka hendaklah dia segera meminta maaf." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas memerintahkan kita untuk segera meminta maaf dan bertaubat apabila kita telah melakukan sebuah kezaliman terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Jenis-jenis kezaliman dan penganiayaan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Laits As-Samarkandi, terdapat penjelasan tentang jenis-jenis kezaliman yang perlu kita waspadai. Beliau menguraikan bahwa kezaliman bisa terjadi dalam 3 bentuk utama. Kezaliman terhadap Allah Ta'ala, atau syirik. Kezaliman tertinggi adalah menyekutukan Allah atau syirik, yang merupakan dosa besar yang tidak terampuni jika tidak bertaubat. Kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman ini terjadi ketika seseorang melakukan dosa, baik yang besar atau kecil, yang menyebabkan kerusakan pada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kezaliman terhadap sesama manusia. Inilah jenis kezaliman yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita, seperti menipu, merampas hak orang lain, mencemarkan nama baik, atau menyakiti fisik maupun mental seseorang. Zalim dalam era media sosial. Di zaman modern ini, dengan adanya media sosial, kita harus lebih berhati-hati karena seringkali kita terjebak dalam perbuatan zalim tanpa kita sadari. Media sosial dapat menjadi sarana yang sangat kuat, baik untuk kebermanfaatan maupun untuk berbuat zalim. Beberapa contoh bentuk kezaliman di media sosial yang sering terjadi adalah fitnah dan menyebarkan kebohongan.
Banyak orang yang tanpa tanggung jawab menyebarkan informasi palsu atau hoax di media sosial. Ini jelas merupakan kezaliman, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, merusak reputasi, atau bahkan menyebabkan kerugian material dan emosional dan juga zalim karena berpotensi membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjaga lisan adalah salah satu tanda dari iman yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Cyberbullying dan penghinaan. Cyberbullying atau perundungan online adalah bentuk kezaliman yang marak di dunia maya akhir-akhir ini. Menghina, mengejek, atau menyerang orang lain di media sosial, baik dengan kata-kata kasar, meme atau komentar negatif lainnya, adalah penganiayaan yang nyata, yang bisa menyebabkan trauma psikologis pada korban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah yang lisan dan tangannya tidak menyakiti sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Penyalahgunaan data pribadi, atau doxing. Doxing, yaitu penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin, adalah bentuk penganiayaan lain di dunia maya yang bisa berdampak buruk pada kehidupan seseorang, baik dari segi keamanan, sosial, maupun emosional. Mengeksploitasi orang lain. Di dunia media sosial, seringkali kita melihat penggunaan atau eksploitasi orang lain untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk mendapatkan likes, followers, atau pemasaran dengan cara yang tidak etis. Tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari perbuatan zalim di media sosial. Berhati-hati dalam menggunakan kata-kata. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk berbicara baik dan berhati-hati dalam setiap kata yang kita ucapkan. Media sosial bukan tempat untuk menyakiti perasaan orang lain. Memeriksa kebenaran informasi sebelum dibagikan. Jangan sembarangan membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Seperti dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat, ayat 6. Menghindari fitnah, hindari menyebarkan berita atau informasi yang dapat menyebabkan fitnah atau perpecahan. Padahal, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Surah Al-Baqarah, ayat 191. Berdoa untuk orang yang teraniaya. Jangan lupa, seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa orang yang terzalimi adalah senjata yang sangat ampuh. Jika kita menjadi saksi atas perbuatan zalim, mari kita berdoa agar Allah Ta'ala memberikan keadilan bagi mereka. Kezaliman adalah dosa besar dalam Islam, baik itu terhadap Allah, diri sendiri, maupun orang lain. Kita harus selalu berhati-hati dan waspada, terutama dalam menggunakan media sosial, karena seringkali kita tanpa sadar, bisa terjebak dalam perbuatan zalim seperti menyebar kebohongan, menghina, atau merugikan orang lain. Mari kita berusaha untuk menjadi umat yang adil dan bijaksana, menjaga lisan, tangan, dan hati dari perbuatan zalim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk menjaga diri dari segala bentuk penganiayaan atau kezaliman, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai zalim yang akhir-akhir ini semakin marak dengan latar belakang kepentingan seseorang atau bahkan kelompok. Semoga video ini dapat menjadi teguran dan pengingat bagi kita untuk tidak menormalisasi sebuah kezaliman dan menjadi pelajaran bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menjauhi perbuatan dosa tersebut. Insya Allah, Allah Ta'ala menganugerahkan kemampuan bagi kita untuk menghindari dan menjauhi perbuatan zalim dan perbuatan tercela lainnya. Sebagai umat Islam yang senantiasa berusaha mengikuti gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus senantiasa melatih dan mengikuti jejak beliau Rasul dengan menjalankan dan meningkatkan amalan yang disunahkan dan juga menambah amalan-amalan lainnya yang sangat dianjurkan dan dicontohkan Rasulullah, untuk meningkatkan amal ibadah kita karena Allah Ta'ala. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, serta insya Allah kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.